Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk memberikan sedikit penjelasan tentang keuangan syariah pada komunitas female Ciledug. Mengapa keuangan syariah? Seperti syariah lainnya, perilaku aktivitas yang kita laksanakan adalah merupakan konsekuensi atas pilihan yang kita pilih sebelumnya. Jadi seperti contohnya kita dari Jakarta ya, kita mau ke Medan. Nah, otomatis kita harus melewati laut atau Selat Sunda, baik melalui ferry atau melalui pesawat ya. Atau pilihan lain adalah pada saat pilihan kita masuk IPS, kita tidak harus belajar fisika, tapi kita harus belajar sosiologi. Ya. Jadi di dalam kesimpulannya, ya ini saya berbalik kondisinya, pada saat kita memilih agama Islam, ya, di dalam agama Islam rukun yang pertama adalah akidah. Ya. Kemudian kedua juga masih akidah. Kemudian yang ketiga itu ibadahnya itu urusan ke dalam muamalah. Yang ketiga itu adalah yang keempat ya, membayar zakat. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat membayar zakat. Nah, zakat ini adalah urusan muamalah. Muamalah itu adalah urusan yang ada kaitannya sama kegiatan ekonomi yang sebab akibat. Zakat itu kalau kita hitung kecil, hasilnya kecil. Kalau kita hitung sesuai dengan aturan yang benar, hasilnya akan menjadi benar. Oke. Nah, muamalat adalah syariat yang kaitannya sesama manusia, ya. Jadi saya dengan Anda dengan dia, dia dengan saya, dan muter aja. Cuman saya dan Anda dan dianya itu ganti-ganti orang, ya. Saya adalah anak saya adalah anak saya. Maksudnya saya adalah anak dari orang tua saya, dan saya adalah orang tua dari anak saya. Ya, jadi kembali lagi ke muamalah, saya adalah pembeli dan kadang saya juga menjadi penjual. Di bagian yang bekerja saya adalah atasan dan saya kadang-kadang atau saya juga bisa menjadi staf atau bawahan. Ya, jadi kembali ke rukun Islam yang keempat, ini urusannya sama muamalah orang dan orang lainnya. Itu sebagai pembuka saja. Nah, apa sih ekonomi syariah ya? Nah, kalau ekonomi syariah itu kita ini kebanyakan ya, terutama yang melihat slide saya ini ya, punya orientasi atau punya kebutuhan akan harta ya, dalam kaitannya sama uang ya. Jadi yang jual beli, yang bekerja itu banyak juga yang mendapatkan harta dari orang tuanya sebagai warisan ya. Perlu ada orang lain yang menjaga. Jadi kalau kita punya motor, nggak mungkin lah kita bawa motor itu, kita mau pergi ke pasar, kita bawa motor itu sampai ke tukang pasarnya, sampai ke depan pasarnya, pasti dititipin. Kita punya motor, kalau kita masih tinggal di perumahan, maksudnya bukan apartemen ya, zaman sekarang kan apartemen udah bukan hal yang aneh. Itu kita juga nggak mungkin bawa motor kita tuh sambil tidur, apalagi mobil dan sebagainya, semua itu kita titipin. Termasuk uang kita juga. Uang kita juga nggak mungkin kita bawa-bawa, kita mandi kita bawa, kita pergi ke masjid kita bawa, kita tidur pun kita bawa, masih ada orang lain yang nitipkan. Ya.
Jadi itu contohnya. Jadi semuanya yang kita punya itu adalah merupakan titipan dan kita titipin lagi. Ya, kita punya handphone aja yang kelihatannya itu nggak mungkin dititipin ke orang lain. Kalau mandi pun kita ke WC pun beberapa orang membawanya itu. Kita sholat, handphone pun kita taruh di bawah dada kita, sujud sambil nungguin ada pesan atau segala macam. Nah, kemudian di dalam Al-Quran tertulis ya, banyak jasa-jasa penjual dan pembeli itu yang potensi atau berarah kepada kecurangan ya. Ada yang akan menjual dan mengurangi takarannya. Kemudian karena apa? Karena orang itu takut lapar, ya, takut sakit, takut mati. Di Al-Quran juga tertulis kepada siapa kita yang baik dalam menitipkan hartanya. Oke. Keuangan syariah ya. Kalau di Indonesia keuangan syariah itu memang dimulai secara formal ya, itu di tahun 90-an dengan adanya bank muamalat. Dan sekarang ini bank syariah itu sudah ada 36 bank dan ada ratusan BPRS. Kemudian ada juga leasing syariah, asuransi syariah, penggadaian syariah, kemudian pasar modal syariah. Nah, kalau diberitakan bank syariah, bank muamalat berkinerjanya kurang baik, ini menurut saya jangan dikait-kaitkan sama syariahnya, karena sebagai pembandingnya banyak juga perusahaan yang non syariah itu juga berkinerjanya lebih tidak baik lagi. Contohnya Bank Centul, ya itulah. Kemudian bank ini juga ada beberapa bank di tahun 98 yang tutup dan berikutnya juga tutup. Dan karena tidak ada kaitannya sama syariah, ya sudah selesai. Tutup ya tutup aja karena memang masalah bisnis. Kalau misalkan bank muamalat juga tutup, itu masalahnya juga di bisnis. Jangan dikait-kaitkan sama agama Islam. Nah, pertama tentang tabungan deposito ya. Nah, kalau diingat-ingat, banyak orang memilih tabungan dan deposito untuk dapat bunga. Nah, kita pahami dulu, ya bunga itu apa? Bunga itu sesuatu yang dijanjikan. Ya, Bu, nabung di bank kita ya, nanti bunganya 10%. Kalau nabung, kalau deposito 15%. Nah, kalau di akhir periode bank itu tidak memberikan bunga, maka secara hukum Ibu bisa nuntut bank tersebut. Nah, bunga ini sudah tertanam di benak banyak orang, ya. Apalagi di zaman dulu adalah lagu dari Titiek Puspa yang bunyinya Bang Bing Bung yuk kita nabung tiap bulan tahu-tahu dapat untung. Nah, kalau nabung di bank syariah itu tidak ada bunga, ya. Tapi yang ada adalah bagi hasil, ya. Bagi hasil itu kalau arti gampangnya kalau nggak ada hasil nggak dibagi ya, tapi juga kenyataannya bank syariah juga nggak mau kalah dengan bank yang lainnya. Dia tetap mengusahakan atau mengupayakan harus ada bagi hasilnya ya. Nah, terus kemudian bagi hasil itu apa sih gitu kan. Nah, bagi hasil itu tidak dijanjikan di awal, jadi tidak seperti bunga di awal dijanjikan 10%. Nah, kalau bagi hasil itu dibuktikan dengan usaha bulan lalu. Bulan lalu ada hasil 10%, bulan ini insya Allah hasilnya tidak jauh dari itu. Ya. Nah, terus kemudian, kalau bank lain ya ada tetangga kita kerja ya di perusahaan atau di bank dunia ya. Bank dunia itu maksudnya bank dari luar negeri ya. Mereka tuh pengen banget dapat keuntungan atas jasanya di Indonesia. Kita sebut saja dari Malaysia ada namanya Maybank, dari Singapura DBS, dari Amerika ada Citibank, Hong Kong Bank dan seterusnya. Mereka datang ke Indonesia mau ngapain? Kalau nggak cari untung, ya dia pasti mau mencari bunga.
atau mendapatkan bunga dari pinjaman, ya. Kalau kita minta tolong ke bank itu, minta tolong yang gampang aja, ya. Bapak Ibu datang ke bank itu, ditanya pasti sama satpamnya, ada yang bisa saya bantu, Bu? Bilang saya mau nabung, oh silakan, ya kan. Saya mau kredit, oh silakan. Cuman kalau saya mau numpang kencing, oh maaf, ini hanya untuk bla bla bla, pasti nggak dikasih, ya kan. Ke bank syariah juga begitu. Nah, bank syariah itu di Indonesia itu baru 6%, padahal di Indonesia umat muslimnya ada 86%. Artinya yang 80% muslim tidak memilih bank syariah sebagai tempat bermuamalah, ya. Nah, kemudian padahal bank syariah pun sudah punya fasilitas yang hampir sama dengan bank lain, yaitu ada ATM, ya. Untuk mesin ATM di bank syariah yang besar itu sudah bergabung dengan bank konvensionalnya, karena memang bank syariah lebih banyak dimiliki oleh bank konvensional. Kemudian cabang pembantu juga, ya, sudah punya banyak. Nah, kemudian mobile banking dan internet banking juga sudah ada di bank syariah. Kemudian untuk pinjaman, ya, kalau bank syariah itu tidak disebut dengan pinjaman, tetapi dia pembiayaan, ya. Nah, kalau bank konvensional memang dia punya target untuk membelanjakan titipan dana dari nasabahnya untuk dipinjamkan, ya. Jadi mereka tuh nawarinnya di mall, di TV, di YouTube, di koran, di majalah. Dia kadang-kadang juga datang, ya. Nah, kalau orang itu nggak ngutang, zaman sekarang justru jadi aneh, ya. Waktu saya masih sekolah, ya, orang kalau punya rumah nyicil dari BTN itu dalam tanda kutip, rumahnya cicilan. Tetapi sekarang kalau Bapak Ibu sekalian punya rumah dari beli tunai nggak nyicil, itu juga akan jadi aneh. Hah? Lu gila? Beli rumah tunai segitu harganya, emang nggak bisa kredit apa segala macam? Jadi ini budaya, ya. Kalau budaya itu udah budaya nyicil, orang yang beli tunai jadi aneh. Jadi kembali lagi saya sampaikan, di tahun 80-an orang yang beli cicilan itu aneh, ya. Mungkin di awal tahun 2000-an orang yang beli motor kredit juga aneh. Cuman sekarang semuanya kredit. Oke, ya. Oke, ini secara detail, ya. Nah, di bank syariah juga umurnya masih muda, ya. Kalau tadi di slide sebelumnya disampaikan bank syariah baru lahir tahun 90. Nah, di Indonesia ada satu bank yang namanya itu dengan embel-embel 46. Artinya dia lahirnya tahun 46. Nah, bank satunya lagi itu sudah berulang tahun ke 103 tahun lalu. Artinya itu udah, kalau orang itu hidup itu udah di atas engkong, di atas engkong, udah buyut. Jadi ya tentunya bank syariah menurut saya memang masih muda. Kalau bersaing dengan induknya, yang artinya bank syariah itu dimiliki oleh bank induk, ya itu tidak akan bersaing yang sama karena buyut sama cicit, ya. Oke. Tambahannya, ya, bank syariah itu kalau dalam pembiayaannya itu ada yang bagi hasil kerjasama, ada yang dengan jual beli dan sebagainya. Tidak saya sampaikan sekarang, ya. Oke, demikian. Terima kasih sebagai perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.